Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Pak Chandra. Hari ini kita akan membahas soal jawab tentang vektor. Ya, kelas berapapun yang memahami vektor, silakan memperhatikan. Ya, akan kita bagi dalam beberapa segmen jawaban soal yang semoga dapat membantu Anda semua. Jangan lupa untuk like and subscribe di channelnya YouTube Pak Chandra dan di TikToknya Trichandra 1 dan Trichandra Main. Ya. Bagi yang mau mengapresiasi bisa melalui dana sebagai berikut. Baik, ada pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian vektor dan sebutkan 3 contohnya. Ya. Anak-anak, vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Contoh, ada benda melakukan atau partikel melakukan gerakan kecepatan. Ya. Kecepatan, percepatan, perpindahan. Ini adalah contoh dari besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Contohnya kecepatan. Contohnya kecepatannya 5 meter per sekon ke timur. Besarnya itu adalah 5, arahnya ke timur. Motor dipercepat atau percepatan 2 meter per sekon kuadrat ke barat. Berarti besar percepatannya 2, arahnya ke barat. Perpindahan 5 km ke utara, berarti dia berpindah ke utara sebesar 5 kilo. Lawan dari besaran vektor adalah besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar, tapi tidak memiliki arah. Contoh laju. Tono naik motor dengan laju 5 meter per sekon. Dia mutar-mutar gang tanpa arah ya, sehingga itu dikatakan sebagai kelajuan. Ya, kalau kelajuan itu arahnya tidak diperhitungkan ya. Makanya alat ukur kalau Anda punya motor, alat ukurnya bukan velocentimeter tetapi speedometer. Karena potensi gerakan motormu itu arahnya tidak teratur. Meskipun dalam segi parsial kelajuan yang tidak teratur itu bisa berubah menjadi kecepatan dalam arah tertentu. Tapi itu bukan bahasan kita untuk kelas saat ini ya. Contoh lagi dari besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki besar adalah semua besaran pokok. Panjang, massa, waktu ya, itu tidak mengenal arah ya. Baik, yang kedua pertanyaannya adalah, tolong Pak, tentukan besar dan arah resultan dari 2 buah vektor ini. F1 5 Newton, F2 5 Newton dengan titik tangkap yang sama dengan sudut 120 derajat. Anak-anak, untuk menyelesaikan tipe seperti ini, kita bisa menggunakan metode jajaran genjang. Bagaimana itu Pak metode jajaran genjang? Nah ini. Metode jajaran genjang itu adalah sebagai berikut. Tadi kan ini 5, sini 5. Kamu buat garis sejajar ini di ujungnya ini, putus-putus. Juga ini, di garis ini putus-putus. Nanti ketemu di titik ini, dari sini ke sini tarik garis. Nah inilah resultannya. Ya. Berapa Pak besar resultannya? Kan ditanya besarnya sama arah. Ya, kita cari resultannya dulu. Ada rumus seperti ini, ya, rumus kosinus ini. Akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos alfa. F1-nya 5 kuadrat, F2-nya 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 5 cos. Alfa itu adalah sudut yang mengapit ini. Mengapit antara F1 dan F2 sebesar 120 derajat. Ini loh Pak, cos 120 kok iso min setengah tuh pripun itu caranya itu ya. Anak-anak, cos 120 itu ada di kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu antara 90 sampai 180. Kalau di kuadran 2 bentuknya diubah ke bentuk cos 180 min 60. Ya toh? Ini kurang ini kan 120. Nah, di kuadran 2 nilai cos itu bernilai negatif. Maka 180 hilang, dia berubah menjadi min cos 60. Untuk memudahkannya, saya sarankan Anda menggunakan angka 180 atau 360 saja sebagai patokannya.
Kalau ada 120 berarti dekat ke 180. Maka 180 dikurangi 60 sama dengan 120 ini. Nah, ini 120-nya hilang, tapi ini tandanya bisa plus bisa min. Karena cos dia bernilai min di kuadran 2. Sehingga hasilnya adalah min ini. Lalu kuadran 2 itu yang positif apa? Yang positif itu adalah sinus. Sering Pak Chandra menyebutkan all sin tan cos. Berarti di kuadran 1 seluruhnya positif, kuadran 2 sin, kuadran 3 tangen, yang kuadran 4 cos. Ketemu R-nya 5 Newton. Arahnya bagaimana, Pak? Arahnya menggunakan aturan sinus. Aturan sinus itu yang dimaksud arah itu ini loh. Sudut resultan ini dengan sumbu X positif ini. Ya, sudutnya. Berapa? Kita lambangkan beta, ya, kita lambangkan beta. Rumusnya ini R resultan ini per sin 120 ya, per sin alfa sama dengan F2 per sin beta. Beta ini nanti pernya sama ini ya, F2 ya, jangan sepakai F1. Pakai seberangnya. Ya, pakai seberangnya, dililing-ling. Pakai seberangnya. Sin beta R-nya itu 5 per sin 120 tadi itu adalah sin 120 ya. Nah, ini sama. Sin 120 itu di kuadran 2. Dirubah bentuknya menjadi sin 180 min 60. Nah, 180 hilang menjadi sin 60. Loh Pak, ini kok plus? Padahal ini kok cos jadi min. Tadi sudah saya bilang. Di kuadran itu kamu perhatikan. Kuadran 1, 2, 3, 4. Yang positif itu adalah all. All itu berarti seluruhnya positif. Di sini sin yang positif. Tan yang positif. Yang ini cos yang positif. Ya, diling-iling ya. All sin tan cos. Berarti di kuadran 2 ini sinnya bernilai positif. F2-nya besar 5 per sin beta. Sin beta ini ya, sin betanya. Kemudian 5 dengan 5 kita coret. Setengah akar 3 sama dengan sin beta. Ya toh? Sin beta sama dengan ini. Maka betanya adalah 60 derajat di antisinus ya. Sin A sama dengan sin B, maka A sama dengan B. Nah, misalkan seperti pakai aturan itu juga bisa. Penggunaan ini sing saya harapkan Anda bisa menggunakan kalkulator atau tabel hitung atau pakai tabel yang sudah pernah disampaikan bahwa antisinus dari setengah akar 3 itu adalah 60 derajat ya. Semoga Anda bisa memahaminya. Demikian segmen pertama untuk vektor, semoga dapat bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan.